Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erika Lutfian Desari dari kelompok 8 dengan teman saya yaitu Septiawan Aji Saksono. Nah, di sini kita membahas mengenai analisis butir soal. Nah, yang pertama saya membahas poin pengertian analisis butir soal. Nah, analisis tes hasil belajar merupakan kegiatan penting dalam upaya memperoleh instrumen yang berkategorikan baik. Analisis ini meliputi menentukan validasi dan realitas tes dan analisis butir. Nah, menurut Thorndike dan Hagen, analisis terhadap butir tes yang telah dijawab secara didik suatu kelas mempunyai dua tujuan, yaitu jawaban-jawaban soal tersebut merupakan informasi diagnostik untuk meneliti pelajaran dari kelas itu dan kegagalan-kegagalan dalam belajarnya, serta selanjutnya untuk membimbing ke arah belajar yang lebih baik, dan jawaban terhadap soal dan perbaikan soal-soal yang didasarkan atas jawaban-jawaban tersebut merupakan dasar bagi penyiapan tes-tes yang lebih baik. Nah, poin yang kedua yaitu jenis analisis butir soal. Analisis butir soal dilakukan untuk mengetahui atau berfungsi atau tidaknya sebuah soal. Analisis pada umumnya dilakukan melalui cara yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Nah, yang pertama, secara kualitatif, analisis butir soal secara kualitatif dilaksanakan berdasarkan kaidah penulisan soal, tes tertulis, perbuatan, dan sikap. Penelaahan ini biasanya dilakukan sebelum soal digunakan atau diujikan. Aspek yang perlu diperhatikan dalam penelaahan secara kualitatif mencakup aspek materi, konstruksi, bahasa, atau budaya. Nah, di sini contohnya yaitu ada format perbedaan untuk instrumen pembuatan. Nah, ini ada aspek yang ditelaah, terus biasanya diperbuat dari tabel, terus ada nomor soal, ada aspek yang ditelaah itu ada materi, contohnya seperti ini. Nomor 1 yaitu soal sesuai dengan indikator dalam kurung menuntut tes perbuatan, kinerja, hasil karya, atau penguasaan. Nah, di sini ada nomor soal, ada pilihannya kolom 1, 2, 3, 4, 5 kayak gitu. Nah, itu tentang kualitatif. Yang kedua yaitu secara kuantitatif. Penelaah butir soal didasarkan pada bukti empirik. Salah satu tujuan utama penguji butir-butir soal secara empirik adalah untuk mengetahui sejauh mana sih masing-masing butir soal membedakan antara mereka yang tinggi kemampuannya dalam hal yang didefinisikan oleh kriteria dari mereka yang rendah kemampuannya. Cakupan dalam penelitian kuantitatif ada dua, yaitu eksperimental dan survei. Nah, metode penelitian eksperimental digunakan jika peneliti ingin mengetahui hasil atau evaluasi dari perlakuan tertentu terhadap kelompok masyarakat. Riset eksperimental biasanya melibatkan dua grup, yaitu satu grup mendapat perlakuan atau treatment, sementara grup lainnya tidak mendapatkan perlakuan. Nah, jika dampak yang diterima kedua grup cenderung sama, artinya perlakuan dinilai tidak efektif. Nah, tapi jika hasilnya berbeda secara signifikan, artinya treatment tersebut efektif. Metode penelitian kuantitatif yang berikutnya adalah survei. Survei ini dilakukan ketika penelitian ingin mengetahui tren perilaku atau pendapat dari populasi dengan mengkaji sampel dari populasi target. Dari populasi dengan mengkaji sampai dari target, data diperoleh lewat penyebaran kuesioner yang diisi oleh responden atau wawancara tersebut. Nah, hasilnya kemudian diolah dan
digeneralisasi terhadap populasi target. Nah, itu poin A dan poin B. Nah, yang ketiga poin C yaitu analisis butir soal secara kuantitatif sesuai tingkatannya. Nah, di sini penganalisan terhadap butir-butir soal dapat dilakukan dari 3 segi, yaitu teknik analisis kesukaran item soal, teknik analisis daya pembeda, dan teknik analisis fungsi distraktor. Nah, yang pertama yaitu teknik analisis kesukaran item soal. Nah, ini tuh bermutu atau tidaknya butir-butir soal pertama-tama dapat diketahui dari derajat kesukaran atau taraf kesulitan yang dimiliki oleh masing-masing butir item tersebut. Nah, butir-butir tersebut dapat dinyatakan sebagai butir-butir item yang baik apabila butir item tersebut tidak terlalu sukar dan tidak terlalu mudah. Dengan kata lain, derajat kesukaran item tersebut adalah sedang atau cukup. Soal indeks kesukaran 0,0 menunjukkan soal terlalu sukar, sebaliknya indeks 1,0 menunjukkan soal terlalu mudah. Nah, di sini kan ada rumusnya. Rumusnya itu P sama dengan PH per PI. Nah, P sendiri yaitu indeks kesukaran dan PH yaitu proporsi peserta didik kelompok atas yang menjawab benar butir tes. Nah, maaf ya, bukan PI tapi P1. Nah, ini proporsi peserta didik kelompok bawah yang menjawab benar butir tes. Nah, langkah-langkahnya yaitu yang pertama menjumlahkan skor masing-masing butir soal yang dicapai oleh semua testi. Nah, yang kedua yaitu menghitung indeks tingkat kesukaran butir soal dengan rumus. Memberikan interpretasi terhadap hasil perhitungan. Cara memberikan interpretasi adalah dengan mengkonsultasikan hasil perhitungan indeks tingkat kesukaran tersebut dengan suatu patokan atau kriteria. Dan yang kedua yaitu teknik analisis daya pembeda. Nah, teknik analisis daya pembeda ini adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara peserta didik yang berkemampuan tinggi dengan peserta didik yang berkemampuan rendah. Angka yang menunjukkan besarnya daya pembeda disebut dengan indeks diskriminasi, disingkat D. Daya pembeda suatu butir menyatakan seberapa jauh kemampuan butir tersebut dapat membedakan kelompok testi atau peserta didik. Nah, rumusnya yaitu D sama dengan PH min PL. D sendiri yaitu indeks daya pembeda. Nah, untuk PH yaitu proporsi peserta didik di kelompok atas yang menjawab benar butir tes. Nah, PL sendiri yaitu proporsi peserta didik di bawah yang menjawab benar butir tes. Nah, ini indeks daya pembeda itu biasanya nanti dibedakan ada 0,40 tanda kurang D butir sangat baik, 0,30 kurang D kurang dari 0,40 butir baik. Nah, itu ada nanti di makalah ya. Yang terakhir yaitu fungsi distraktor. Fungsi distraktor ini dalam setiap tes objektif selalu digunakan alternatif jawaban yang mengandung 2 unsur sekaligus, yaitu jawaban tepat dan jawaban yang salah sebagai penyesat distraktor. Nah, tujuan pemakaian distraktor ini adalah untuk mengecohkan mereka yang kurang mampu atau tidak tahu untuk dapat dibedakan dengan yang mampu. Oleh karena itu, distraktor yang baik adalah yang dapat dihindari oleh anak-anak yang pandai dan terpilih oleh anak-anak yang kurang pandai. Dan apabila terpilih minimal 5% dari jumlah peserta, option atau alternatif yaitu beberapa kemungkinan jawaban berjumlah kisaran antara 3 sampai dengan 5 buah. Dan dari kemungkinan jawaban yang terpasang pada setiap soal, salah satu diantaranya adalah merupakan jawaban yang betul, sedang sisanya jawaban salah. Jadi seperti itu. Nah, poin selanjutnya yaitu Mas Aji, yaitu poin D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septiawan Aji Caksono akan melanjutkan materi yang akan saya jelaskan.
tentang penerapan analisis butir soal. Sebelumnya dapat digarisbawahi untuk poin penerapan analisis butir soal ini, saat poin penerapannya ini lebih jelasnya bisa dilihat di YouTube Pak Kusaini. Ini saya akan menjelaskan sepengetahuan saya atau sepemahaman saya tentang materi ini ya teman-teman semua. Untuk lebih jelasnya bisa sekali lagi bisa dilihat di YouTube Pak Kusaini tentang analisis butir soal seperti itu. Yang pertama tentang kesukaran atau taraf kesulitan. Jadi pada tahap ini itu kita akan membuat sajian tentang jumlah siswa dan butir soalnya, mulai nomor 1 sampai dengan nomor 20 dengan jumlah siswa 1 sampai dengan siswa ke-20. Lalu pada nomor 1 akan dianalisis. Nomor 1 itu 1 dengan 0 ya nanti sistemnya, yang mana 1 itu adalah benar, 0 itu adalah salah. Jadi misal nomor 1 adalah 1 berarti benar, nomor 2 itu salah berarti 0, nomor 3 itu 1 berarti benar, dan selanjutnya sampai nomor 20. Lalu ketika butir soal nomor 1 sampai dengan nomor 20 sudah dikerjakan, akan ada hasil akhir atau jumlah. Jadi setiap nomor itu ada jumlahnya. Jumlah keseluruhan siswa itu nomor 1 yang benar ada berapa siswa, lalu yang benar nomor 2 ada berapa siswa, dan selanjutnya sampai soal ke-20. Kemudian untuk menghitung kesukaran itu kita pakai rumus P NP per N. Jadi P itu jumlah soal jumlah siswa ya. P itu jumlah keseluruhan ya. Caranya P atau jumlah soal yang benar dibagi dengan jumlah siswa. Misal jumlah soal yang benar nomor 1 itu adalah 12, berarti dibagi dengan jumlah siswa adalah 20, hasilnya adalah 1,7, dan seterusnya. Dari situ kita bisa lihat bahwasannya mana yang termasuk soal mudah, soal sedang, dan soal sulit. Jadi semakin sedikit hasil pembagian tersebut, maka semakin sulitlah, semakin banyak soal yang salah dijawab, jawabannya salah, berarti soal itu termasuk sulit. Jika termasuk sedang itu yang tengah-tengah, kalau yang mudah itu ya yang mudah, seperti itu. Jika sudah selesai pada tahap ini, kita masuk tahap yang kedua, yaitu tahap menganalisis daya pembeda. Jadi untuk daya pembeda itu kita itu diharuskan mencari peserta didik yang mana yang berkemampuan rendah dan mana yang berkemampuan tinggi. Tentunya dengan rumus juga. Rumusnya yaitu D atau daya pembeda, lalu tabel atas dikurangi sama dengan tabel atas dikurangi tabel bawah, itu adalah rumusnya. Untuk cara pengerjaannya, jadi dari contoh kesukaran tadi, yang soal nomor pertama saja ya. Misal sudah dibagi dua, daya atas dan daya bawah. Kemudian untuk total yang pertama adalah yang atas, yaitu ada benar 7, lalu yang bawah ada juga benar 7. Lalu kita akan membaginya. Misal daya pembeda sama dengan tabel atas dikurangi tabel bawah dibagi jumlah siswa. Nah, misal tadi kan tabel atas jumlahnya 7, lalu tabel bawah juga 7. Nah, 7 dikurangi 7 sama dengan 0, lalu dibagi jumlah siswa. Jadi 0 dibagi setengah T atau jumlah siswa itu tadi. 0 dibagi 10, jumlah siswanya kan per tabel atas, maksudnya tabel atas keseluruhan 20 dibagi 2, 20 bagi 2 kan 10. Jadi 0 dibagi 10 itu sama dengan 0, seperti itu.
Nah, masuk ke tabel distraktor atau fungsi distraktor itu kita mencari pembeda atau yang paling benar. Misal pada soal pilihan ganda itu jawaban A paling banyak. Ya, itulah yang paling benar. Sebenarnya ini untuk pengecoh saja ya. Lalu yang B yang benar cuma 3. Yang menjawab B itu 3, yang menjawab C itu 2. Lanjut untuk mencari titik terangnya atau titik tengahnya dengan rumus jumlahnya itu kita bisa membagikan. Tapi untuk yang sudah jelas atau sudah pas seperti yang A tadi sudah benar semua, yang benar itu udah biarin aja, kita langsung melanjut yang B. Misal 3 dibagi setengah T atau setengah jumlah siswa tadi, kembali lagi hasilnya 1,5. Nah, seperti itu hasilnya. Dan selanjutnya yang C misal 2 dibagi 10, 2 dibagi 2 itu kan 1, seperti itu. Untuk mempresentasekan sama, untuk yang paling benar paling banyak itu tidak usah dihitung. Lalu cara mempresentasinya tinggal dikalikan 10, seperti itu ya. Misal yang B tadi benar 3, lalu saat pembagian selanjutnya adalah 1,5. Nah, itu dikalikan 10, hasilnya adalah 15%, dan selanjutnya seperti itu. Mungkin itu saja dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.